Apakah kamu sedang mempersiapkan diri untuk tes interview? Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku 60 Seconds and You Are Hired, karya Robin Ryan. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Mungkin proses wawancara adalah hal yang biasa, tapi mungkin dari kita belum tahu cara-cara terbaik untuk melewati fase ini dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Di tengah-tengah bursa kerja yang semakin kompetitif seperti saat ini, buku 16 Seconds and You're Hired cocok untuk yang sedang berburu pekerjaan. Yang pertama, The 5-Point Agenda. Tahukah kamu, jika dalam proses wawancara, bukan hanya kamu yang merasakan nervous, tetapi perekrut pun juga merasakan hal yang sama. Hal ini disebabkan para perekrut memiliki beban untuk menemukan karyawan terbaik dari ratusan bahkan ribuan pelamar, sedangkan mereka hanya memiliki waktu sedikit untuk menyeleksi. Di antara ratusan bahkan ribuan pelamar tadi, kita harus memiliki strategi agar bisa stand out atau menonjol. Salah satu strateginya merupakan The 5-Point Agenda. Pada strategi ini, kita harus mendasarkan penyampaian kita selama wawancara pada 5 kualitas dan skill paling berharga yang kita miliki. Setelah kita uraikan semua, nantinya kita dapat mengarahkan pewawancara agar fokus pada kekuatan terbesar yang kita miliki, terutama yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga kita membantu dia untuk mengingat keterampilan yang perusahaan butuhkan dan yang kita miliki sudah cocok. Tips untuk 5-Point Agenda ini yaitu penyampaian maksimal harus 60 detik dan harus berbeda-beda dengan menyesuaikan hal-hal yang dibutuhkan pada setiap perusahaan yang kita lamar. Jangan lupa untuk mempelajari apakah skill yang kita miliki relevan terhadap kebutuhan perusahaan. Kamu bisa mencarinya melalui iklan lowongan pekerjaan yang kamu temui dari perusahaan tersebut atau melewati LinkedIn dan Glassdoor. Sebagai contoh, kamu melamar sebagai desain grafis online. The 5-Point Agendanya, misal, pertama, kamu memiliki pengalaman 10 tahun dengan online retail populer. Kedua, kamu memiliki portofolio besar tentang karya desainmu sendiri. Ketiga, kamu berpengalaman juga dalam membuat website. Dan yang keempat, kamu memiliki keterampilan mengedit yang keren. Terakhir, kamu fasih dalam 3 bahasa. Yang kedua, persiapan menghadapi pertanyaan sulit. Biasanya yang membuat pelamar nervous saat diberikan pertanyaan-pertanyaan sulit dan challenging dari perekrut. Kita bisa meminimalisir hal ini dengan persiapan yang lebih matang. Salah satunya dengan melakukan riset. Sama hal yang kita lakukan dalam menentukan The 5-Point Agenda, kita juga perlu mempersiapkan 10-15 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh perekrut tentang posisi atau bidang yang ingin kita lamar. Kamu bisa menemukan ratusan pertanyaan melalui internet beserta jawaban terbaiknya. Kita juga bisa menambahkan hal-hal yang sudah kita lakukan di masa lalu relevan dengan apa yang perusahaan butuhkan. Misal, jika kamu ditanya oleh perekrut, apa aplikasi yang biasa kamu gunakan? Kamu bisa menjawab, saya nyaman selama 5 tahun menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe. Dan sepengetahuan saya dari info lowongan bahwa aplikasi ini juga digunakan oleh perusahaan bapak atau ibu. Yang ketiga, maksimalkan kesempatan untuk bertanya. Saat wawancara selesai, perekrut mungkin akan bertanya apakah kamu memiliki pertanyaan atau tidak. Pada saat itu, sebenarnya kita diberikan kesempatan emas untuk memberikan kesan yang baik. Sekaligus, itu juga kesempatan untuk mencari tahu apakah pekerjaan itu pas untuk kita atau tidak. Perekrut sangat memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh pencari kerja. Apa yang ingin kita ketahui bisa menjadi clue penting tentang orang seperti apa kita. Nah, yang penting dari sini adalah hindari dulu pertanyaan terkait gaji atau pembayaran. Supaya maksimal, hari-hari sebelumnya kita juga perlu menyiapkan paling tidak 10-15 pertanyaan yang bisa kita tanyakan pewawancara. Kita juga bisa bertanya kepada pewawancara tentang sesuatu yang dia sampaikan selama wawancara yang membuat kita penasaran.
Menurut pendapat top manajemen AT&T, penilaian calon karyawan dilihat dari pertanyaan yang diajukan. Hal itu bisa mengungkap banyak hal tentang motivasi calon karyawan. Jika seorang kandidat hanya mengajukan pertanyaan terkait gaji, mereka akan keluar hanya karena khawatir dengan uang dan tidak tertarik pada pekerjaan yang sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh, namun akan lebih baik untuk bertanya tentang ini ketika kita sudah mendapatkan pekerjaannya. 2 tips terakhir, perhatikan juga dress code perusahaan. Ini biasa disampingkan di dalam info lowongan kerja. Dress code ini menjadi penting karena sebagai pegawai, kita adalah representatif perusahaan. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Karena dapat memperlihatkan kepribadian seseorang, kita dapat membuat kesan baik selama wawancara melalui kontak mata, jabat tangan yang firm, dan senyuman yang penuh semangat dan tulus. Sekarang, semoga Anda sukses dengan interview Anda. Like jika Anda merasa terbantu dengan video ini, dan komen apa hal menarik dari buku ini. Share agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.